Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih ya. Amin ya rabbal alamin. Ini saya bikin video pagi hari ya, masih ada waktu. Sebentar lagi mau olahraga ya, olahraga biasa, keliling-keliling ya teman-teman ya, pagi-pagi ya. Oke, untuk teman-teman yang sering menanyakan ya, sering menanyakan masalah sensasi ketika berbuka puasa ya teman-teman ya. Dan ini menurut saya banyak sekali yang menanyakan hal seperti ini ya, menanyakan sensasi ini ya. Dan saya coba bahas singkat saja untuk menyingkat durasi supaya teman-teman tidak bosan dan tidak menghabiskan banyak kuota ya teman-teman ya. Jadi untuk sensasi ketika kita itu berbuka puasa ya teman-teman ya, itu ada saja yang muncul ya teman-teman ya, ada saja yang muncul ya. Teman-teman nggak usah takut, teman-teman nggak usah khawatir ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena orang sehat, orang normal, terus orang tidak dengan gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya teman-teman ya, itu pun pasti akan merasakan hal-hal seperti ya setelah makan itu perut kembung ya, itu sudah sesuatu hal yang menurut saya itu wajar ya teman-teman. Orang normal juga baru minum manis ya teman-teman, entah itu teh manis, entah itu apa, baru minum aja, waduh, udah kenyang, perutnya udah kembung gitu ya teman-teman ya. Itu juga merasakan hal seperti itu. Nah, terus ada juga yang baru minum saja ya teman-teman, terus makan sedikit makanan gitu ya, sudah merasakan, duh kok lemes banget ya. Itu seperti itu teman-teman, orang normal pun itu merasakan seperti itu. Dan waktu itu ya, saya itu dulu itu sebelum terkena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya teman-teman ya, itu juga merasakan hal seperti itu ya teman-teman. Ketika berbuka puasa terus begah, terus rasanya nggak enak ya, hingga mau sholat terawih pun itu rasanya itu males. Itu kan sesuatu hal yang menurut saya itu biasa ya teman-teman ya, biasa, wajar ya, wajar. Jadi ketika kita itu setelah seharian berpuasa ya teman-teman, seharian berpuasa kita menahan lapar, menahan haus, menahan perut keroncongan ya teman-teman, menahan panas dalam ya, menahan kerucuk-kerucuk ya teman-teman ya. Nah, ketika saat berbuka tiba ya, kita itu terus minum ya, terus nanti kita makan gitu ya teman-teman, terus itu keluar sensasi, dan itu bikin trauma teman-teman atau bikin teman-teman pikiran bikin teman-teman itu jadi kepikiran ya teman-teman. Menurut saya itu nggak usah ya teman-teman, nggak usah dipikirkan gitu ya teman-teman, nggak usah dirisaukan teman-teman, nggak usah dicemaskan ya teman-teman. Karena apa? Karena kalau terlalu dipikirkan, dicemaskan, dirisaukan, justru malah sensasinya nanti akan muncul kembali ya teman-teman ya. Itu menurut saya dan pendapat saya ya. Jadi untuk teman-teman santai saja, rileks saja, wajar lah ketika kita buka puasa ya, setelah seharian berpuasa itu ada sensasi yang muncul, itu wajar saja teman-teman, wajar saja. Insya Allah nggak apa-apa teman-teman ya, insya Allah nggak apa-apa. Dan beruntung ya kita itu sudah bisa berpuasa ya. Banyak sekali teman-teman yang lainnya yang ingin sekali berpuasa ya teman-teman, ingin berpuasa tapi kondisinya itu belum memungkinkan ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman selalu bersyukur dan terus bersyukur, walaupun sensasi itu masih nyolek ketika berbuka puasa, itu nggak apa-apa. Jangan dicemaskan, jangan dikhawatirkan teman-teman ya. Semoga puasa ini memberikan jalan kita itu ya teman-teman, jalan kita semua itu untuk menuju yang lebih baik terus gitu ya, lebih sehat lagi ya, lebih sembuh ya, amin ya robbal alamin ya teman-teman ya. Jadi teman-teman pokoknya nggak usah dikhawatirkan lah sensasi-sensasi yang muncul seperti itu. Orang sehat, orang normal pun ya, tanpa gangguan asam lambung, GERD dan anxiety, ketika berbuka puasa pasti ada sensasi-sensasi yang muncul ya teman-teman ya. Nggak usah takut ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang berpuasa ya, ini sekedar berbagi saja ya teman-teman, saya berbagi saja ya. Jadi mungkin langkah-langkah berbukanya itu yang perlu diperhatikan ya teman-teman. Langkah berbukanya itu yang perlu diperhatikan supaya apa teman-teman ya, supaya mengurangi sensasi-sensasi yang timbul gitu ya. Ya alhamdulillah sih selama ini, alhamdulillah saya masih berpuasa ya teman-teman ya, dan masih lancar ya teman-teman ketika berbuka puasa. Apakah ada sensasi yang muncul? Ya menurut saya sensasi yang wajar-wajar saja yang dialami sama orang yang tanpa gangguan asam lambung, GERD dan anxiety pun itu mengalami ya, contoh yang seperti saya sebutkan tadi ya. Jadi menurut saya itu wajar ya teman-teman ya. Nah, untuk berbuka puasanya ya, untuk berbuka puasanya itu menurut saya itu bertahap ya teman-teman, bertahap saja, coba ya.
kalau saya biasanya itu berbuka puasa gitu ya. Pokoknya begitu awalan berbuka ya saya minum air hangat ya, minum air hangat ya. Minum air hangat pelan-pelan ya, sedikit demi sedikit, nggak langsung saya tekuk 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 gitu, enggak teman-teman. Sedikit dulu ya teman-teman, terus minum lagi sedikit lagi ya teman-teman, minum lagi sedikit lagi ya teman-teman. Nah itu seperti itu ya yang saya lakukan. Nah setelah minum air hangat itu, terus langkah apa lagi teman-teman ya? Nah mungkin teman-teman itu kan ada yang apa namanya konsumsi takjil ya, entah itu apa namanya kurma ya, atau apa namanya bubur ya, atau apa ya gitu. Biasanya buburnya itu bubur aci ya, atau kalau saya itu biasanya itu bikin minuman yang pakai tepung anggrek gitu ya. Itu jadi setelah minum air hangat gitu ya, saya minum manis dengan bubur itu ya, bubur apa namanya pati anggrek itu ya teman-teman, tepung anggrek itu ya. Itu terus perut itu serasa enak gitu ya, enak. Dan itu juga belum saya isi dengan nasi ya. Nasi itu belum ya teman-teman, saya bawa sholat dulu ya, bawa sholat dulu. Nah nanti setelah sholat ya santai saja teman-teman ya, santai saja ya, santai saja kita itu makan ya teman-teman. Dan makan pun itu dengan porsi yang menurut saya itu apa namanya sedang lah ya, nggak usah ini teman-teman, nggak usah wah tadi seharian lapar terus kita ambil makanan yang banyak gitu, enggak. Kalau saya itu enggak ya teman-teman ya, kalau saya tetap biasa saja gitu ya, dengan porsi sedikit dulu, karena prinsip saya ya tetap saja lambung saya itu perlu penyesuaian ya teman-teman. Apalagi setelah 1 hari berpuasa tanpa minum ya, tanpa makan, tanpa ngemil, itu kan apa namanya lambung atau usus-usus itu kan perlu penyesuaian gitu ya teman-teman ya, perlu penyesuaian. Jadinya ya itu sedikit sedikit. Nah itu seperti itu ya teman-teman ya. Nah setelah itu saya makan lagi atau enggak, paling saya itu ngemil ya teman-teman, paling saya itu ngemil ya. Jadi apa namanya tidak terlalu banyak ya teman-teman. Saya itu tidak terlalu banyak ya pada saat buka puasa, itu tidak terlalu banyak. Dan pada saat puasa nyaman atau enggak? Ya nyaman, alhamdulillah ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga merasakan hal seperti itu ya. Ketika berpuasa itu nyaman, ketika berbuka itu timbul khawatir dan cemas, itu wajar, nggak apa-apa teman-teman ya, nggak apa-apa gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman saya sampaikan, ketika teman-teman berbuka puasa nggak usah takut, nggak usah cemas, nggak usah khawatir ya ketika ada sensasi yang muncul. Itu sesuatu hal yang wajar ya. Berdoa saja teman-teman, semoga dengan berpuasa ini ya, walaupun masih sedikit sensasi yang muncul, lemes, letih, lesu dan sebagainya, menjadikan jalan untuk teman-teman itu bisa sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Jadinya teman-teman itu tetap semangat ya, tetap semangat teman-teman, tetap semangat ya. Pokoknya jangan menyerah gitu, tetap semangat, karena dari semangat itulah kita itu bisa apa namanya ya, kita bisa timbul sesuatu yang positif ya teman-teman, positif gitu ya. Jadi ketika down lagi kita semangat lagi, down lagi kita semangat lagi. Sensasi yang muncul nyolek-nyolek atau sudah enak muncul lagi, itu wajar teman-teman ya. Kenapa saya bilang wajar? Karena saya juga mengalaminya ya teman-teman. Nanti akan berangsur sedikit demi sedikit itu akan berangsur-angsur membaik ya, membaik dan hilang satu persatu teman-teman, tanpa sadari hal itu nantinya ya teman-teman. Saya doakan ya, selalu saya doakan setiap apa namanya saya bikin video ini ya, saya selalu doakan ya teman-teman, supaya teman-teman itu semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih ya. Amin ya robbal alamin. Karena apa teman-teman? Saya doakan tulus setulus hati, karena saya pernah merasakan seperti yang teman-teman rasakan ya. Bagaimana menghadapi sensasi, bagaimana sensasi itu nggak hilang-hilang, bagaimana menghadapi gangguan asam lambung, dan anxiety, bahkan psikosomatis. Rasanya itu seperti apa? Saya pernah merasakan ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman ya, jangan berkecil hati ketika teman-teman itu masih merasakan sensasi kapan saya sembuhnya, kapan saya bisa seperti teman-teman yang lain yang sudah sembuh. Nggak usah khawatir teman-teman ya, teman-teman pasti nantinya juga akan sembuh ya. Nanti teman-teman juga akan sembuh ya. Pokoknya teman-teman itu semangat, tetap berikhtiar ya. Yang sedang berobat ke medis ya ikutin saran dari dokter ya. Yang sedang ikhtiar dengan herbal ya ditekunin ya kalau memang itu cocok ya teman-teman ya. Yang sedang
apa namanya hipnoterapi atau apa namanya terapi-terapi yang lain ya ditekunin kalau memang itu cocok dan apa namanya semakin membaik ya teman-teman. Jadi bentuk ikhtiar apapun ya teman-teman, yang penting teman-teman itu semangat, konsisten, insya Allah teman-teman itu nanti akan cepat membaik dan terus membaik hingga menuju pulih ya, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, sekian dulu, saya mau jalan kaki muter-muter dulu, biasa olahraga ringan ya. Dan untuk teman-teman, saya doakan semoga semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih ya, amin ya robbal alamin. Sehat jasmani dan salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.